Halo, kali ini kita masuk ke materi sesi 4 untuk mata kuliah Komunikasi Massa. Topik yang akan kita bahas adalah memahami alur produksi, distribusi, dan eksebisi komunikasi massa. Setelah mempelajari materi ini, ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai, yaitu adalah pertama, mampu menjelaskan mengenai proses produksi, distribusi, dan eksebisi dalam komunikasi massa secara rinci, dan yang kedua, mampu menganalisis proses produksi, distribusi, dan eksebisi dalam proses komunikasi massa yang efektif dan efisien. Untuk bahan bacaan lebih lanjut, silahkan mempelajarinya dari dua textbook yang kita gunakan, yaitu Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture, tulisan dari Baran, dan yang satu lagi adalah buku dari Turo yang berjudul Media Today. Jika bicara mengenai proses produksi, distribusi, dan eksibisi komunikasi massa, maka kita perlu mereview lagi materi perkuliahan yang pernah kita pelajari di sesi 1 dan 2. Di sesi 1 dan 2 pernah kita bahas bahwa proses komunikasi massa seringkali adalah sebuah proses yang akan melibatkan pembiayaan yang besar. Atau dengan kata lain bisa kita katakan, kebanyakan organisasi media massa adalah sebuah organisasi bisnis. Walaupun perlu di-highlight bahwa tidak semua juga organisasi media massa tujuan akhirnya adalah untuk mencari keuntungan. Mari kita simak bagaimana sih kalau seandainya sebuah organisasi media yang tujuan utamanya adalah mencari profit, mempersiapkan bisnis medianya. Ada 6 tahapan yang biasanya akan dilakukan oleh organisasi media yang berorientasi pada profit atau keuntungan bisnis tadi. Yang pertama, organisasi media akan membuat perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini termasuk di dalamnya diantaranya akan melibatkan pencarian pemodal. Pemodal seperti apa yang akan bisa investasi untuk organisasi media tersebut, melakukan riset halayak untuk menjajaki kemungkinan halayak yang akan dituju oleh organisasi media tersebut sebagai konsumennya. Dan lalu tahapan keduanya adalah ketika masalah keuangan atau permodalan tadi telah jelas siapa yang akan menjadi pemodalnya dari mana saja, dan seterusnya, maka organisasi media tersebut akan menetapkan halayak yang ditujunya. Ketika halayak sudah jelas, misalnya karakteristik halayaknya sudah ditentukan oleh organisasi media tersebut adalah perempuan usia 15 sampai dengan 21 tahun, menyukai fashion dan berita-berita hiburan, maka organisasi media tersebut artinya sudah siap untuk mempersiapkan tahap produksinya. Apa sih yang diproduksi oleh organisasi media? Ini juga sudah pernah kita bahas di materi sesi 1 dan 2, bahwa yang diproduksi oleh perusahaan media adalah konten media. Konten media ini saat diproduksi akan perlu untuk disesuaikan dengan halayak yang dituju oleh organisasi media ketika mereka pertama kali membuat perencanaan bisnis medianya. Artinya kalau tadi contohnya yang dituju adalah perempuan yang usianya 15 sampai 20-an tahun awal yang menyukai informasi atau berita mengenai fashion dan juga hiburan, maka konten media akan diproduksi sesuai dengan minat dari halayak tadi. Lalu setelah diproduksi kontennya, maka konten media tersebut akan didistribusikan ke exhibition outlet atau tempat-tempat eksibisi. Di mana di tempat-tempat eksibisi inilah halayak akan bisa memperoleh informasi, berita, dan juga hiburan yang sudah diproduksi oleh organisasi media tersebut. Lalu tahap berikutnya adalah setelah halayak mengkonsumsi konten media yang sudah diproduksi, maka perusahaan media akan membuat riset halayak lagi yang sifatnya evaluatif
untuk mengetahui apakah konten media yang diproduksi oleh organisasi media tersebut sudah tepat atau belum untuk keperluan halayak yang mereka tuju. Nah, kalau kita simak paparan tadi, bisa disimpulkan bahwa ada 6 aktivitas utama sebuah organisasi media massa yang akan selalu dilakukan. Yang pertama adalah saat tahap perencanaan, selain mempersiapkan modal, di sisi yang lain juga sebuah organisasi media akan perlu untuk memahami peraturan pemerintah yang berlaku. Di seluruh negara, bisa dikatakan bahwa ada sejumlah peraturan pemerintah yang terkait dengan bagaimana sebuah organisasi media bisa melakukan proses produksi, distribusi, dan eksibisinya. Setelah memahami peraturan pemerintah, maka aktivitas berikutnya yang bisa dilakukan adalah untuk mengatur keuangan organisasi. Misalnya tadi mencari pemodal, dan nantinya masalah keuangan ini atau tahapan untuk perencanaan keuangan ini juga akan terjadi setelah organisasi media tersebut melakukan proses produksinya. Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Lalu yang berikutnya, aktivitas utama organisasi media massa yang ketiga adalah melakukan riset halayak. Apa sih fungsinya riset halayak? Fungsi riset halayak adalah untuk bisa memahami kebutuhan dan keinginan dari halayak yang dituju oleh sebuah organisasi media. Dengan demikian diharapkan apa yang diproduksi oleh sebuah organisasi media akan bisa memuaskan kebutuhan dan juga keinginan dari halayak yang dituju. Berikutnya, setelah riset halayak dilakukan, maka organisasi media akan bisa berproduksi. Kalau organisasi medianya adalah media cetak misalnya, maka organisasi media tersebut akan mengirimkan jurnalisnya atau penulis-penulisnya ke lapangan untuk meliput atau melakukan riset dokumen. Lalu para jurnalis atau penulis tadi yang bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi media cetak akan menuliskan informasi, berita, ataupun hiburan yang sudah mereka peroleh. Dan kemudian setelah ditulis akan melalui proses editing. Jika editingnya aman, maka hasil tulisan tersebut akan naik cetak. Setelah tahap produksi, maka akan masuk ke tahap distribusi. Tahap distribusi adalah ketika, jika tadi contohnya adalah media cetak ya, maka yang didistribusikan adalah media cetak tersebut. Misalnya, media cetaknya adalah majalah. Maka setelah diproduksi dan dicetak menjadi majalah, misalnya 40.000 eksemplar, lalu 40.000 eksemplar ini akan didistribusikan ke exhibition outlet atau tempat-tempat eksibisi. Jika terkait dengan media cetak, biasanya tempat-tempat eksibisi ini adalah di toko-toko buku, melalui loper-loper koran, atau bisa juga kalau saat ini adalah dengan dijual secara online. Lebih lanjut, mari kita fokus ke tahapan produksi, distribusi, dan eksibisi dari sebuah organisasi media massa. Kita sudah singgung sedikit mengenai produksi dalam proses komunikasi massa. Yang dimaksud dengan produksi adalah aktivitas untuk menciptakan konten untuk didistribusikan ke satu atau lebih media massa. Aktivitas produksi ini dilakukan oleh sebuah organisasi media massa, dan dalam organisasi media massa ini di dalamnya akan ada pekerja-pekerja media yang terlibat untuk memproduksi konten tersebut. Contohnya misalnya adalah dalam sebuah stasiun televisi, sebagai organisasi media massa, maka di dalamnya akan ada pekerja media. Siapa saja yang ada di dalamnya? Mulai dari produser, kemudian ada juga asisten produser, kemudian ada lagi penulis, kemudian bisa jadi kalau organisasi media televisinya adalah bergerak di bidang
berita, maka pasti akan ada jurnalis, kemudian akan ada kameramen, ada floor director, dan lain sebagainya. Termasuk juga orang-orang yang mungkin bekerja secara lepas. Seperti misalnya saat ini, dalam perkembangannya banyak organisasi media yang tidak hanya mempekerjakan pekerja tetap, tapi juga mempekerjakan pekerja-pekerja paruh waktu atau pekerja lepas yang bekerja untuk menulis konten misalnya. Para pekerja ini nantinya akan menghasilkan sebuah produk. Produknya apa? Sangat tergantung dari jenis medianya. Kalau medianya adalah media cetak, maka hasil produksinya ya media-media seperti majalah, tabloid, surat kabar, atau buku. Sementara kalau medianya media penyiaran, hasilnya ya program-program siaran, baik siaran radio ataupun televisi. Kalau medianya adalah media rekaman musik, maka hasil yang diproduksi adalah single atau album rekaman. Kalau medianya adalah media film, maka hasil produksinya adalah konten film. Mari kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap atau proses distribusi. Distribusi adalah pengiriman materi hasil produksi, dalam hal ini adalah konten ya, yang sudah diproduksi oleh organisasi media yang sudah selesai. Jadi ketika organisasi medianya sudah selesai melakukan produksi, maka hasil produksi berupa konten tadi akan dikirimkan ke siapa nantinya? Ya ke halayak. Tapi sebelum sampai halayak, maka akan ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh organisasi media. Itulah yang disebut dengan proses atau tahap distribusi. Dalam aktivitas distribusi biasanya memang halayak belum dapat mengkonsumsi hasil produksi atau konten media ya. Karena ini adalah belum sampai tahap untuk menampilkan. Masih dalam tahap untuk menyebarkan hasil-hasil produksi konten media massa ke titik-titik tertentu di mana halayak bisa pada akhirnya mengakses konten tersebut. Bagaimana cara distribusi dalam sebuah organisasi media akan kembali lagi sangat tergantung pada jenis media yang memproduksi kontennya. Misalnya, kalau medianya adalah media penyiaran seperti radio atau televisi yang siaran dengan teknologi siaran terestrial menggunakan frekuensi, maka pendistribusian konten dilakukan dengan menggunakan sinyal frekuensi. Kalau misalnya distribusinya adalah distribusi dari media cetak, maka jalur distribusinya biasanya adalah agen-agen. Atau kalau zaman sekarang kita lebih sering mengenal istilahnya reseller. Orang-orang yang akan membantu penerbit media cetak untuk meneruskan hasil produksi media cetak tersebut ke titik-titik penjualan medianya. Siapa sih yang disebut dengan reseller atau agen tadi? Agen tadi ya adalah agen surat kabar misalnya, agen majalah misalnya ya, yang kemudian nanti agen-agen ini akan meneruskan lagi ke titik atau ke proses eksebisi. Apa sih yang disebut dengan tahap atau proses eksebisi? Eksebisi adalah aktivitas menampilkan hasil produksi media massa atau konten media massa sehingga dapat dikonsumsi oleh halayak. Kalau tadi sebelumnya kita bahas mengenai distribusi, contohnya misalnya kalau dalam media cetak, pendistribusian itu akan dibantu salah satunya oleh agen, misalnya tadi agen surat kabar. Contoh, sebuah perusahaan penerbitan surat kabar, ketika mereka mendistribusikan hasil produksinya, yaitu adalah surat kabar, maka mereka akan butuh bantuan dari sejumlah agen. Lalu agen-agen ini saat mendistribusikan apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh agen adalah agen akan meneruskan konten-konten tadi ke titik penjualan atau titik eksebisi konten.
Jadi eksebisinya di mana? Eksebisinya, kalau contohnya adalah surat kabar tadi ya, maka eksebisinya bisa jadi adalah di toko buku, bisa jadi di mini-mini market, bisa jadi melalui loper koran yang langsung mengirimkannya ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor yang berlangganan koran atau surat kabar tersebut. Kalau medianya media penyiaran, tadi kan distribusinya dilakukan melalui sinyal frekuensi. Maka artinya sebuah stasiun radio atau stasiun televisi setelah selesai memproduksi kontennya akan menggunakan sinyal frekuensi radio atau televisi untuk meneruskan hasil produksi konten mereka ke perangkat-perangkat radio atau televisi yang dimiliki oleh audiensnya. Sehingga ketika kita sebagai audiens atau sebagai halayak ketika menyalakan televisi atau menyalakan radio, kita bisa langsung menyimak siaran radio atau siaran televisi yang sudah didistribusikan melalui sinyal frekuensi oleh sebuah organisasi radio ataupun televisi. Demikian penjelasan untuk mengenai tahapan produksi, distribusi, dan juga eksibisi dari komunikasi massa. Secara lebih lengkap, kita akan mempelajarinya di sesi-sesi lanjutan, karena seperti yang tadi sudah kita singgung, produksi, distribusi, dan eksibisi termasuk juga riset halayak, kemudian perencanaan keuangan, peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku untuk setiap jenis media bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk sesi-sesi berikutnya kita akan mengulas secara lebih lanjut mengenai masing-masing jenis media massa yang ada dan bagaimana 6 aktivitas utama organisasi media massa dilakukan dalam jenis media tersebut. Demikian penjelasan kita untuk materi sesi keempat. Kita akan lanjut lagi untuk materi sesi kelima mengenai alur produksi untuk media-media cetak.